Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekalia Rahmatika dari kelompok 10 dengan mata kuliah bioteknologi. Di sini saya akan memaparkan materi kami yang berjudul bioteknologi kultur jaringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu ada A. Pengertian dan prinsip kultur jaringan. Kultur jaringan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membuat bagian tanaman, akar, tunas, jaringan tumbuh tanaman tumbuh menjadi tanaman utuh atau sempurna di kondisi in vitro atau di dalam gelas. Keuntungan dari kultur jaringan lebih hemat tempat, hemat waktu, dan tanaman yang diperbanyak dengan kultur jaringan mempunyai sifat sama atau seragam dengan induknya. Contoh tanaman yang sudah lazim diperbanyak secara kultur jaringan adalah tanaman anggrek. Selanjutnya ada prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril. Penggunaan kultur jaringan untuk pembiakan klonal didasarkan pada anggapan bahwa jaringan secara genetik tetap stabil jika dipisahkan dari tumbuhan induk dan ditempatkan dalam kultur. Pendapat ini sebagian besar berlaku jika tumbuhan dibiakkan dengan kuncup ketiak atau tunas liar yang secara langsung dipisahkan dari tanaman. Walaupun demikian, apabila tunas berbentuk dari jaringan kalus, sering terjadi penyimpangan. Selanjutnya B. Tipe-tipe kultur jaringan. Tipe-tipe ini ada 7. Yang pertama ada kultur biji atau seed kultur. Kultur biji merupakan kultur yang bahan tanamannya menggunakan biji atau seedling. Yang kedua, kultur organ atau organ kultur. Kultur organ merupakan budidaya yang bahan tanamannya menggunakan organ seperti ujung akar, pucuk aksilar, pucuk daun, helaian daun, buah muda, buku batang, akar, dan lain-lain. Yang ketiga, kultur kalus atau kalus kultur. Kultur kalus merupakan kultur yang menggunakan jaringan atau sekumpulan sel. Biasanya, beberapa jaringan parenkim sebagai bahan eksplannya. Yang keempat, ada kultur suspensi sel atau suspension kultur. Kultur suspensi sel merupakan kultur yang menggunakan media cair dengan pengocokan yang terus-menerus menggunakan shaker dan menggunakan sel atau agregat sel sebagai bahan eksplannya. Biasanya, eksplan yang digunakan berupa kalus atau jaringan meristem. Yang kelima, kultur protoplasma atau protoplasm kultur. Kultur protoplasma menggunakan eksplan sel yang telah dilepas bagian dinding selnya. Menggunakan batuan enzim, protoplas diletakkan pada media padat, dibiarkan agar membelah diri dan membentuk dinding selnya kembali. Yang keenam, kultur haploid. Kultur haploid adalah kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman, yakni kepala, sari atau enter, atau kultur enter atau kultur mikrospora, tepung, sari atau polen, yakni kultur ovul. Yang ketujuh ada kultur meristem. Istilah meristem seringkali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Meristem sebenarnya adalah apikal dome dengan primordia daun terkecil, biasanya berdiameter kurang dari 2 mm. Keuntungan penggunaan meristem adalah kemungkinan besar bebas dari patogen internal, misalnya untuk eradikasi virus dan meminimalisasi terjadinya variasi kimera pada kultur. Kerugian utama adalah sangat rentan terhadap kerusakan dan memerlukan pengerjaan yang sangat detil di bawah mikroskop. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.